Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Tuban, yang saya hormati Ibu Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tuban, yang saya hormati tim penilai Anugerah Madrasah Inovasi Kementerian Agama Kabupaten Tuban bidang entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Juprianto selaku Kepala MI Al-Falahiyah Desa Sumbergeneng, Kecamatan Jenuh. Izinkan kami menyampaikan profil dari madrasah kami. MI Al-Falahiyah berada di Desa Sumbergeneng yang dikelilingi oleh pabrik dan juga Pertamina. MI Al-Falahiyah berdiri pada tahun 2011 dengan memiliki siswa 18 siswa dan 2 pengajar. Alhamdulillah, perkembangan MI Al-Falahiyah sampai tahun ajaran 2022 dan jumlah siswa kami sebanyak 174 dengan jumlah pengajar sebanyak 18 orang. Adapun visi dan misi dari MI Al-Falahiyah adalah untuk visinya unggul dalam prestasi, terampil, berjiwa entrepreneur, dan berperilaku terpuji. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan secara efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam mengoptimalkan daya pikir siswa, sehingga siswa berkembang secara maksimal. Yang kedua, menyelenggarakan pengembangan diri, sehingga siswa dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Yang ketiga, menumbuh, kembangkan, dan membiasakan jiwa kewirausahaan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Menyelenggarakan pendidikan yang ramah anak. Alasan MI Al-Falahiyah memilih Anugerah Madrasah Inovasi bidang entrepreneur adalah memberikan bekal kepada peserta didik agar mereka memahami konsep kewirausahaan, memiliki karakter wirausaha, mampu memanfaatkan peluang dan mendapatkan pengalaman langsung untuk berwirausaha, serta terbentuknya lingkungan sekolah yang berwawasan kewirausahaan. Demikian selayang pandang profil madrasah kami, Madrasah MI Al-Falahiyah. Untuk selanjutnya, kami persilahkan tim entrepreneur MI Al-Falahiyah untuk memaparkan program-program entrepreneur dari MI Al-Falahiyah. Madrasah Entrepreneur kami sajikan dalam bentuk program unggulan entrepreneur Madrasah MI Al-Falahiyah Kecamatan Jenuh. Madrasah Entrepreneur kali ini MI Al-Falahiyah mempunyai 8 program dalam 1 tahun. Yang pertama, di sini ada proyek akhir tahun, kemudian ada Hijau Bumiku, bazar dan pameran karya, workshop sains, hari batik, dan ada juga camping entrepreneur dan outbound. Ada workshop sains, juga kunjungan bisnis, dan juga ada cooking class. Program unggulan yang pertama yaitu proyek akhir semester. Di sini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar anak dalam menyelesaikan sebuah proyek secara utuh melalui tahapan menemukan ide, mengumpulkan bahan, dan juga sebagai program entrepreneur sekolah, dan diharapkan anak-anak akan tumbuh dengan daya kreativitas, inovasi, dan semangat berkarya, kemandirian, serta memiliki daya juang tinggi untuk mewujudkan produk yang layak dijual. Kemudian Hijau Bumiku memberikan pengalaman belajar anak dalam menjaga dan melestarikan penghijauan di lingkungan sekolah. Bazar dan pameran karya bertujuan untuk puncak apresiasi hasil karya dan perayaan hasil belajar anak. Wadah anak, guru, dan orang tua untuk saling berkolaborasi dan berkreasi. Workshop sains memberikan pengalaman belajar yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan sains dengan lebih menarik. Hari Batik
bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman anak dalam upaya melestarikan hasil karya, kreativitas, dan juga budaya bangsa Indonesia yang menjadi warisan budaya. Camping Entrepreneur dan Outbound bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar anak di lingkungan yang lebih luas dan memupuk jiwa entrepreneur, kemandirian, kreasi, inovasi, daya juang, keberanian, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja dalam sebuah tim dan kelompok. Kunjungan bisnis. Kunjungan bisnis bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar sebagai bekal kewirausahaan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha. Lihat dan mengamati proses, mencoba, dan sharing kepada ahli. Cooking class. Di sini cooking class bertujuan untuk memberikan pengalaman berkreasi dan berinovasi dengan berbagai olahan makanan dan minuman sehat. Untuk rencana pengembangan madrasah, kami bagi menjadi 5 program. Pada bidang yang pertama, yakni bidang pertanian. Bentuk pengembangan yang madrasah lakukan adalah kami mengelola lahan pertanian tersebut. Untuk rencana pelaksanaan program tersebut, madrasah akan melakukan kerjasama dengan pemilik lahan pertanian dengan cara menyewa ataupun menggarap. Dalam prosesnya sendiri, pengerjaan bisa melibatkan wali murid, sedangkan untuk modal usahanya didapat dari yayasan maupun donatur sekolah. Program ini akan berjalan efektif jika yayasan dan pihak sekolah bersungguh-sungguh ingin mengembangkan lembaga secara mandiri secara finansial. Keberhasilan program ini insya Allah sangat memungkinkan karena mengingat lokasi madrasah berada di lingkup pertanian dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Pada bidang yang kedua, yakni bidang perkebunan. Bentuk pengembangan yang madrasah dapat lakukan adalah mengelola lahan perkebunan dengan cara menanam berbagai tanaman hias atau pembibitan tanaman. Pada tahap awal, madrasah bisa memanfaatkan sedikit lahan yang berada di sekolah. Selanjutnya bisa dengan cara menyewa seperti pada bidang pertanian. Program ini relatif mudah dilakukan oleh warga sekolah sendiri dengan melibatkan anak-anak. Untuk pengaturan pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan agenda kegiatan anak-anak atau musiman. Bidang pengembangan yang selanjutnya yakni bidang peternakan. Bentuk pengembangan yang madrasah lakukan adalah madrasah memiliki unit usaha pengelola ternak ikan lele secara sederhana. Tahap awal, madrasah dapat bekerja sama dengan salah satu ustadz maupun ustadzah yang memiliki kolam lele. Dengan cara kita ikut serta menanam bibit lele, ikut memanfaatkan prosesnya sebagai pembelajaran, serta kita dapat ikut serta memanen lele yang akan kita distribusikan ke masing-masing anak untuk dikonsumsi. Peluang keberhasilan program ini sangat baik meskipun jumlah produksinya sangat terbatas. Pada bidang pengembangan yang keempat, yakni ekonomi madrasah. Pada bidang ini, madrasah memiliki unit usaha, mengelola kantin sehat, dan koperasi sekolah yang menjual alat tulis sekolah dan mengelola pengadaan seragam serta buku-buku seluruh siswa. Tahap awal pada program ini, madrasah melakukan sosialisasi program kantin sehat, termasuk menu makanan dan minuman sehat kepada warga sekolah. Bidang pengembangan yang terakhir adalah jasa madrasah. Rencana pengembangannya, madrasah memiliki unit usaha pengelola mobil antar jemput siswa. Disediakan armada dari sekolah berupa mobil bak terbuka, namun sudah dimodifikasi dengan dipasang alat atau pagar keamanan bagi dan anak. Orang tua merupakan kunci sukses dari penerapan program entrepreneurship sejak dini. Untuk itu dibutuhkan semangat untuk berkolaborasi, keberanian, dan komitmen yang tinggi untuk bersungguh-sungguh merealisasikan program yang telah kami rencanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.